100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia renungan GPDI Situbondo. Apalagi kalau bukan sarapan rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Saat ini telah hadir salah satu jemaat GPDI Situbondo, yaitu Tante Catherine. Selamat pagi Tante. Bagaimana kabarnya Tante? Kabar baik. Puji Tuhan. Ya, jadi selama beberapa menit ke depan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Catherine. Kepada Tante dipersilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan semua pendengar setia radio GPDI Situbondo. Pagi ini sebelum kita bekerja, mari kita akan menikmati sarapan pagi yang selalu menyehatkan kerohanian kita semua. Judul renungan pagi ini yaitu Aku Masih Punya Tuhan, yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber kekuatan kita, asal kita mau tetap beriman padanya. Kehidupan kita diibaratkan sebuah kapal yang melewati lautan luas dengan ombak yang besar serta angin yang kencang yang setiap saat akan menggoncangkan kapal itu, bahkan bisa menenggelamkan kapal itu. Dalam kapal harus ada jangkar yang akan menjaga kestabilan kapal supaya tidak terbawa arus. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan kita mengalami pasang surut kehidupan. Ada saat-saat tertentu kita rasakan kita sangat kuat. Kita jadi pemimpin yang handal, mengerjakan apa saja pasti sukses. Tapi ada kalanya kita bisa down, kita bisa kehilangan percaya diri. Apa yang dikerjakan selalu salah, sehingga buat kita depresi karena kegagalan demi kegagalan menerpa kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab ada seorang tokoh, seorang nabi besar yang penuh urapan Allah, yaitu Elia. Seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan sukses. Saat ia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan para nabi Baal di Gunung Karmel untuk bertanding, untuk menurunkan api dari surga, untuk memakan habis korban lembu yang ada di atas Mizpah. Nabi Elia dengan kuasa Allah, dia dapat menurunkan api dari surga dan membunuh para nabi Baal. Dan ini membuat Ratu Isabel marah besar. Dia berniat membunuh Elia, dan Elia mengalami keadaan yang sangat ketakutan dan putus asa. Kita baca saja di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Satu Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Elia dalam keadaan yang down, percaya dirinya hilang, padahal baru saja ia mendemonstrasikan kuasa Allahnya yang dahsyat, di mana
iman Elia yang besar itu. Dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Karena masalah yang besar datang, Ratu Isabel mengejarnya untuk dibunuh. Elia sangat ketakutan dan Elia berada dalam titik terendah hidupnya. Orang sekarang bilang depresi akut, tidak tahu harus berbuat apa. Elia sudah putus asa. Yang Elia mau, dia minta mati saja. Minta Tuhan mencabut nyawanya. Betul-betul Elia dalam keadaan yang tidak punya iman, tidak punya pengharapan lagi. Akhirnya Elia tertidur di bawah pohon arar. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita bisa sama dengan apa yang dialami oleh Elia. Sampai kita bisa berkata, minta mati saja. Mau mati rasanya karena tekanan yang datang silih berganti. Perubahan hidup yang tidak kita inginkan itu justru terjadi. Segala apa yang jadi harapan kita musnah seketika. Inilah Bapak, Ibu, Saudara yang dimaksud dengan krisis iman. Sudah tidak berdaya dan iblis sering datang pada waktu kita lemah, menggoda pikiran kita. Iblis katakan, apakah Tuhan masih ada untukmu? Kalau ada, mana buktinya? Mana pertolongannya? Mana pedulinya untukmu? Pikiran-pikiran inilah yang iblis pakai untuk buat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan dan membuat kita semakin lemah. Dalam 1 Raja-Raja 19 pada ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat keadaan Elia. Dia menyuruh malaikatnya untuk membangunkan Elia dan memberi makan dan minum. Elia bangun, makan dan minum, tapi ia tidur lagi. Ia masih lemah. Lalu untuk kedua kalinya malaikat Tuhan membangunkan Elia untuk makan dan minum. Di ayat 8 dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Setelah Elia makan minum 2 kali, Elia mendapat double porsi. Ia mendapat kekuatan yang ekstra. Ia mendapatkan kekuatan 2 kali lipat. Ia mendapatkan roti bakar yang berbicara tentang firman Allah, yang menghidupkan, yang memberi kekuatan yang baru, energi yang baru. Dengan roti yang dibakar dengan api, juga bicara tentang Roh Kudus. Api Roh Kudus inilah yang membakar jiwa roh Elia untuk kembali
berkobar-kobar dengan semangat dan kekuatan yang baru. Hingga Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum sampai ke gunung Allah. Air dalam kendi juga berbicara tentang aliran-aliran air surgawi yang menyegarkan di dalam kehidupan Elia. Elia berjalan ke gunung Allah untuk bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan tambahkan urapan dan kuasanya berlipat-lipat ganda. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita orang percaya, kita juga butuh perhentian. Seperti Elia berbaring di bawah pohon ara. Di saat kita lemah, di saat kita tak ada pegangan, di saat kita ingin mati, sudah tidak ada kekuatan lagi, sudah masuk dalam krisis iman, kita mau berhenti dari segala kesibukan kita. Kita mau berhenti dari segala aktivitas kita. Kita mau berdiam diri di kaki Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya. Kita mau datang di altarnya dan berkata, Tuhan, apa yang harus kubuat? Tunggu Yesus di sana yang akan memberi kita makan dan minum di tempat perhentian kita. Tuhan juga akan memberi firman-Nya yang hidup, yang mengandung kuasa urapan Allah, kekuatan Allah. Tuhan juga akan memberi api Roh Kudus yang akan bergelora untuk kita semangat lagi, untuk kita kuat lagi, untuk kita bisa berlari-lari sampai tujuan. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih punya Tuhan. Cari Tuhan selama Ia berkenan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita masih punya pengharapan karena Yesus adalah kekuatanku. Karena Yesuslah pembuat mujizat dalam hidupku. Nikmati proses pertumbuhan rohani kita. Bersama Yesus kita akan keluar jadi pemenang. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Ulangan 31. Ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman ini sangat menguatkan kita, karena Tuhan katakan jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dia berjalan menyertaimu. Dan juga di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tapi selalu akan menjadi penolong dan penopang dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini saja renungan dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Semoga renungan yang disampaikan oleh Tante Catherine bisa memberkati kita semua. Di dalam kehidupan kita mungkin banyak sekali masalah, pencobaan, dan juga tantangan yang muncul ya. Tetapi kita mau
percaya, kita mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kita masih memiliki Allah yang luar biasa. Ia akan mau menolong kita, Ia akan ada di pihak kita, dan kita bisa menang di dalam kehidupan kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.